Halo, selamat malam semuanya. Saya Zifidin Dikiawan dari kelas 21.4 NIM 2110-162. Untuk dosen pengampu saya itu adalah Bu Desma Erika Mariati, MSPD, MSI. Oke, saya akan mengambil 3 contoh kasus pelanggaran etika bisnis dan analisisnya. Ya, yang pertama itu saya akan mengambil kasus dengan atas nama Kenneth Lai, mantan CEO Enron. Untuk kejatuhan dari Enron, yang pertama itu adalah pengungkapan dan penurunan nilai pada 2001. Komisi Sekuritas dan Bursa Esensi mengumumkan penyelidikan terhadap praktik akuntansi Enron setelah pertanyaan dari analisis dan pemegang saham. Hal ini mengakibatkan penurunan dari nilai perusahaan, kehilangan kepercayaan investor, dan peringkat kredit perusahaan serta kebangkrutan perusahaan pada bulan Desember 2001. Untuk tuntutan hukum dari SLI mengajukan tuntutan terhadap Lai, mantan CEO Jeffrey Skilling, CEO Andrew, dan karyawan berpangkat tinggi lainnya terkait dengan manipulasi aturan akuntansi dan penutupan kerugian perusahaan. Terus Lai diadili atas 46 tuduhan, termasuk pencucian uang, penipuan bank, perdagangan orang dalam, dan konspirasi. Untuk hukum dan dampaknya, versi hukum akan dilakukan sekeliling divonis bersalah atas 19 dakwaan dan dijatuhi hukuman 24 tahun penjara yang kemudian dikurangi menjadi 14 tahun. Lai dinyatakan bersalah atas 6 tuduhan penipuan dan menghadapi hukuman hingga 45 tahun penjara, namun meninggal sebelum sidang hukumannya. Nah, untuk dampak hukumnya itu, investigasi terhadap skandal Enron menghasilkan Kongres mengesahkan Sarbanes-Oxley Act untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Nah, yang kedua saya akan mengambil kasus dari Conrad Black atau pendiri Hollinger International. Nah, kalau untuk pembentukan Hollinger International ini, Conrad Black mendirikan Hollinger ini pada pertengahan 1980-an dengan membeli saham pengendali di Daily Telegraph. Dan dalam 15 tahun, Hollinger menjadi salah satu grup media terbesar di dunia. Nah, untuk tuntutan hukumnya itu, Dewan Direksi memanggil SEC untuk menyelidiki pembayaran yang diberikan perusahaan kepadanya. Dan 4 direktur lainnya, Black dituduh karena penipuan kawat, penggelapan pajak, pemerasan, dan menghalangi keadilan. Nah, untuk hukuman dan pengampuan yang akan diterima oleh Black, yaitu pada hukumannya itu divonis pada 2007. Black dinyatakan bersalah atas 4 dari 13 dakwaan terhadapnya dan dijatuhi hukuman 78 bulan penjara, di mana ia menjalani 42 bulan penjara. Untuk pengampunannya, Presiden Trump mengampuninya pada 2019. Nah, yang ketiga itu saya akan mengambil dari kasus Dennis Kozlowski, mantan CEO Taicho. Ya, untuk pencurian dan tuntutan hukum, seperti yang dilakukan oleh Kozlowski, itu adalah pencurian dan penipuan, di mana perusahaan dituduh telah mengambil bonus dan pinjaman tidak sah sebesar 600 juta US dollar, serta melakukan pencucian besar-besaran dan penipuan sekuritas. Nah, hukumannya itu dijatuhkan pada 2005. Ia dijatuhi hukuman 8 hingga 25 tahun penjara setelah menjalani hukuman 8 tahun. Nah, untuk dampak dan pembebasannya ini, dampak hukuman skandal ini menciptakan kesadaran akan perlunya pengawasan yang ketat terhadap praktik bisnis. Nah, pembebasan Kozlowski dibebaskan pada 2014. Oke, sekian dari video saya. Saya mengucapkan terima kasih.